Langit mulai gelap saat aku dan dia melangkah keluar dari kafe kecil itu. Udara terasa lebih dingin, membawa aroma hujan yang belum lama reda. Lampu jalan menyala satu persatu, menciptakan bayangan panjang di trotoar berbatu. Aku melirik jam di pergelangan tangan. Jam klasik dengan jarum tipis dan angka Romawi, pemberian dari ibuku. Kontras sekali dengan ponsel di tangan pria di sampingku, yang sesekali berbunyi menerima notifikasi. "Kamu jarang main ponsel ya?" tanyanya tiba-tiba. Matanya masih fokus ke layar. Aku mengangkat bahu. Aku lebih suka dunia nyata daripada layar kecil itu. Dia terkekeh. Tapi dunia sekarang lebih cepat, lebih praktis. Lihat, kalau aku mau pesan taksi, aku tinggal buka aplikasi. Aku tersenyum kecil. Dulu orang berjalan kaki atau menunggu angkutan lewat. Ada kesabaran di sana. Ada ruang untuk berpikir, menikmati perjalanan. Dia menatapku sejenak, lalu memasukkan ponselnya ke saku. "Baiklah, kita jalan kaki saja." Kami berjalan berdampingan di trotoar yang sedikit basah. Suara langkah kaki kami bergema di antara gedung-gedung tua yang masih mempertahankan arsitektur klasik. Di antara jendela-jendela kaca besar, aku melihat pantulan diriku. Seorang wanita dengan gaun sederhana, jaket tebal, dan buku yang masih kugenggam erat. Sedangkan dia adalah bagian dari dunia modern. Kemeja rapi, jam tangan digital, dan kehidupan yang bergerak cepat. Namun anehnya, aku tidak merasa ada jarak di antara kami. Dulu, orang menulis surat untuk mengungkapkan perasaan mereka, kataku, memecah keheningan. Dia mengangguk. Sekarang kita cukup mengirim pesan singkat. Tapi rasanya berbeda kan? Dia terdiam sebentar, lalu tersenyum. Ya, rasanya lebih personal. Aku menatapnya dan saat itu, aku menyadari sesuatu. Di antara dua dunia yang berbeda, kami menemukan titik temu. Aku yang masih terikat pada cara lama, dan dia yang bergerak cepat mengikuti zaman. Kami berjalan di jalan yang sama, meski mungkin dengan ritme yang berbeda. Dan untuk pertama kalinya, aku bertanya-tanya, seberapa jauh kami bisa berjalan bersama. Aku masih ingat hari itu dengan jelas. Matahari terik, tapi angin musim semi berembus lembut, membawa aroma tanah basah setelah hujan semalam. Kami duduk di bangku kayu di taman kota, dikelilingi pohon-pohon besar yang sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Tempat ini selalu membuatku merasa tenang. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Dia menatapku lama, seolah mencari kata-kata yang tepat. Aku bisa merasakan kegelisahannya, sesuatu yang jarang kulihat dalam dirinya yang biasanya penuh percaya diri. "Ada yang ingin kubicarakan," katanya akhirnya. Aku meletakkan buku yang sejak tadi kugenggam. "Apa?" Dia menarik napas dalam, lalu tersenyum tipis. "Aku dapat tawaran kerja di luar negeri." Aku terdiam. Sebuah perusahaan teknologi besar. Mereka ingin aku bergabung dengan tim pengembangan mereka. "Ini kesempatan besar," lanjutnya, suaranya penuh antusiasme yang biasa ku dengar setiap kali dia berbicara tentang masa depan. Aku menelan ludah. "Itu luar biasa," dia mengangguk. "Tapi aku harus berangkat dalam 2 bulan. 2 bulan. Waktu yang terdengar lama, tapi juga terasa begitu singkat. "Aku ingin kamu ikut denganku." Aku menatapnya, mencoba memahami kata-kata itu. Ikut dengannya, meninggalkan hidupku di sini, meninggalkan tempat yang selama ini menjadi bagian dari diriku. Aku mencintai kehidupan yang lambat, yang penuh dengan tradisi, dengan keindahan kecil yang tersembunyi dalam kesederhanaan. Sedangkan dia adalah bagian dari dunia yang terus bergerak cepat, yang mengejar sesuatu yang lebih besar dan lebih jauh. "Bagaimana?" tanyanya, suaranya sedikit ragu.
Aku membuka mulut, tapi tak ada kata yang keluar. Untuk pertama kalinya, aku merasa ada dinding tak kasat mata yang perlahan muncul di antara kami. Dan aku tak tahu apakah aku siap untuk menyeberanginya. Sejak percakapan itu di taman, pikiranku tidak pernah benar-benar tenang. Setiap kali aku mencoba membaca buku, kata-kata di halaman hanya terasa seperti deretan huruf tanpa makna. Setiap kali aku duduk di kafe favoritku, aroma kopi yang biasanya menenangkan kini terasa hambar 2 bulan. Seharusnya aku bahagia untuknya. Ini adalah kesempatan besar, impian yang selalu ia kejar. Tapi mengapa hatiku justru terasa begitu berat? Aku duduk di depan jendela, menatap langit senja yang bergradasi oranye keunguan. Di luar, jalanan masih ramai, orang-orang berjalan dengan ritme mereka masing-masing. Dunia terus bergerak, tapi aku merasa seakan waktu berhenti di sekitarku. Ponselku bergetar. Namanya muncul di layar. Aku menatapnya lama sebelum akhirnya mengangkat. "Halo," suaraku terdengar lebih pelan dari yang kuharapkan. "Sedang apa?" tanyanya, suaranya terdengar lembut. Aku menghela napas. "Memikirkanmu." Ada jeda beberapa detik sebelum dia menjawab. "Juga memikirkanmu, Henning. Aku tahu ini tidak mudah bagimu," lanjutnya. "Aku tidak ingin memaksamu, tapi aku juga tidak ingin pergi tanpamu." Aku menggigit bibir. Aku butuh waktu. Aku mengerti. Dan hanya itu yang ia katakan sebelum menutup telepon. Aku menatap layar ponsel yang kini gelap. Aku tahu dia sedang berusaha memberiku ruang. Tapi aku juga tahu waktu terus berjalan dan aku harus segera membuat keputusan. Aku duduk di meja makan bersama ibu. Aroma teh melati memenuhi ruangan, menciptakan kehangatan yang biasanya membuatku tenang. Tapi tidak kali ini. Ibu menatapku dari balik cangkirnya, lalu meletakkannya perlahan. "Jadi, kapan kamu akan memberi jawaban padanya?" Aku menggenggam sendok kecil di tanganku, mengaduk teh yang sebenarnya sudah cukup manis. "Aku belum tahu, Bu." Ibu menghela napas. "Kesempatan seperti ini tidak datang 2 kali, sayang. Dia pria yang baik, dia mencintaimu. Dan hidup di luar negeri mungkin bisa membuka pengalaman baru untukmu." Aku menatap keluar jendela. Langit sudah mulai gelap. Lampu-lampu kota berkelap-kelip, kontras dengan rumah ini yang masih mempertahankan cahaya temaram dari lampu gantung tua. "Aku tahu, Bu," jawabku pelan. "Tapi, bagaimana kalau aku tidak siap meninggalkan semuanya?" Ibu tersenyum kecil, lalu mengelus tanganku. Tak ada yang benar-benar siap untuk perubahan besar. Kadang, kita harus melompat dulu, baru belajar bagaimana cara terbang. Aku terdiam. Keesokan harinya, aku bertemu dengan sahabatku, Rina, di kafe kecil tempat kami biasa berbagi cerita. "Jadi, kamu akan pergi dengannya?" tanyanya sambil menyeruput kopinya. Aku menggeleng pelan. "Aku belum tahu." Rina menatapku lama. "Aku cuma takut kamu menyesal kalau tidak pergi." Aku mengerutkan kening. "Maksudmu, kamu selalu hidup dengan caramu sendiri, menghargai setiap hal kecil dalam hidup. Tapi jangan sampai karena itu, kamu kehilangan sesuatu yang lebih besar. Dia mencintaimu, kamu juga mencintainya, kan?" Aku menggigit bibir. "Cinta, ya aku mencintainya. Tapi apakah cinta saja cukup?" Malam itu, aku duduk sendiri di kamarku, menatap koper kosong di sudut ruangan. Aku bisa membayangkan hidup di tempat baru bersamanya. Jalan-jalan yang tidak kukenal, bahasa yang belum kupahami, ritme kehidupan yang lebih cepat. Tapi di sisi lain, aku juga bisa membayangkan hidup tanpanya. Tetap di sini, dalam kehangatan yang sudah aku kenal, di antara buku-buku tua dan jalan-jalan yang akrab. 2 dunia yang berbeda.
dan aku masih berada di tengah-tengahnya. Malam itu aku duduk di balkon kamar, menatap langit yang dipenuhi bintang. Udara dingin menyelinap ke kulit, tapi pikiranku terlalu penuh untuk peduli. Sudah hampir seminggu sejak aku berbicara dengannya terakhir kali. Dia memberiku waktu untuk berpikir, tapi aku tahu waktu tidak akan berhenti menunggu. Ponsel di tanganku terasa berat. Aku menatap namanya di layar, lalu menghela napas panjang sebelum akhirnya menekan tombol panggil. Tak butuh waktu lama sebelum suaranya terdengar di seberang. "Halo," aku menutup mata, berusaha mengendalikan emosiku. "Bisakah kita bertemu?" Kami bertemu di tempat yang sama seperti sebelumnya, taman kota yang selalu menjadi saksi banyak percakapan di antara kami. Kali ini, suasananya lebih sepi. Lampu-lampu jalan menerangi jalan setapak, menciptakan bayangan panjang di antara pepohonan. Dia berdiri di sana, menungguku dengan ekspresi yang sulit kutebak. Saat aku mendekat, dia tersenyum kecil. Akhirnya, aku mengangguk, berusaha mengabaikan detak jantungku yang terasa lebih cepat dari biasanya. "Jadi," katanya pelan, "apa keputusanmu?" Aku menelan ludah, tenggorokanku terasa kering. "Aku," kata-kataku terhenti, mataku menatap lurus ke wajahnya. Wajah seseorang yang sangat aku cintai, seseorang yang telah berbagi begitu banyak cerita denganku. Dia menunggu dengan sabar, tapi aku bisa melihat sorot harap di matanya. Aku menarik napas panjang, mencoba mencari keberanian. Karena apapun yang akan aku katakan, aku tahu tidak akan ada jalan kembali setelah ini.